Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam Waalaikumsalam. kebajikan, salam budaya, rahayu. Selamat datang teman-teman dari Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, teman-teman PTLK, dan juga Bapak Semi Ikra Anggara selaku narasumber pada Lokakarya kali ini, dan Bu Fafa yang belum bergabung. Sebelum acara kita mulai, saya akan menampilkan sebuah profil platform Indonesiana 2023. Silahkan disimak. Masuk juga bisa ya. Platform Kebudayaan Indonesiana merupakan salah satu bentuk implementasi penting dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 43 dan 44. Dalam pemajuan kebudayaan, pemerintah pusat dan daerah bertugas menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan. Indonesiana adalah langkah konkret Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai platform gotong royong pelaksanaan kegiatan seni budaya di Indonesia yang bertujuan untuk membantu tata kelola kegiatan seni budaya yang berkelanjutan, berjejaring, dan berkembang. Tujuan platform Indonesiana adalah sinergi untuk memaksimalkan pendayagunaan sumber daya kebudayaan untuk tujuan pembangunan nasional dalam bidang kebudayaan. Terpolanya gotong royong pemajuan kebudayaan agar lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan budaya. Platform Indonesiana bukan sebatas keramaian atau pertunjukan kebudayaan, namun juga memiliki tugas menciptakan dampak yang memperkuat ekosistem kebudayaan. Ekosistem objek pemajuan kebudayaan adalah tata interaksi antar unsur yang saling menunjang dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan di bidang kebudayaan. Peserta platform Indonesiana adalah pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota dengan melibatkan komunitas budaya, seniman, pegiat seni, budayawan lokal dengan menjunjung prinsip-prinsip sebagai berikut. Gotong royong, partisipatif, penguatan lokal, keragaman, ketersambungan. Gotong royong menegaskan bahwa upaya untuk memajukan kebudayaan harus menguatkan hubungan sosial dan dilandasi sikap kerjasama. Gotong royong dapat terlaksana dengan adanya kerja partisipatif. Partisipatif dalam pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara melibatkan beragam pemangku kepentingan secara aktif baik langsung maupun tidak langsung. Mendukung upaya pemajuan kebudayaan yang memusatkan perhatian pada karakteristik sumber daya, kondisi geografis, dan kearifan lokal. Kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam tentunya membutuhkan ruang yang luas agar tiap-tiap entitas kebudayaannya tumbuh kembang dengan baik. Menghidupkan ekosistem objek pemajuan kebudayaan secara merata dan berkelanjutan. Indonesiana dikerjakan dengan semangat gotong royong dan dengan melibatkan semua pihak yang memiliki kepedulian dan kepentingan atas pemajuan kebudayaan di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah yang meliputi provinsi dan atau kabupaten atau kota, komunitas daerah dan praktisi kebudayaan, institusi pemerintah lainnya, serta sektor swasta. Program Indonesiana adalah upaya menerjemahkan amanat undang-undang tersebut ke dalam praktek. Dan sudah berlangsung selama 3 tahun sekarang ini, dan kita mencoba melalui platform tersebut menata hubungan di antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun para pelaku budaya di lapangan. Dan saya kira kita
selama melaksanakan kegiatan Indonesiana ini sudah cukup belajar banyak mengenai saling hubungan itu, bagaimana membagi peran dan kerjasama. Maka sekarang juga waktunya kita memperdalam pengetahuan tersebut di dalam praktek. Indonesiana ini sebetulnya bukan cuma sekedar festival, bukan cuma sekedar pelaksanaan kegiatan, tapi juga pada saat bersamaan adalah sebuah platform aksi untuk kita sama-sama belajar bagaimana membentuk tata kelola yang efektif untuk memajukan kebudayaan. Dan berharap melalui lokakarya dan kegiatan pelatihan bimbingan teknis, semua peserta bisa betul-betul memahami Indonesiana ini sebagai sebuah platform aksi, dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini upaya kita untuk memajukan kebudayaan melalui tata kelola yang efektif bisa terwujud. Platform Indonesiana melakukan pendampingan kepada ekosistem budaya untuk mempraktikkan tata kelola kebudayaan lokal. Pendampingan meliputi pengelolaan pengetahuan, kurasi produksi, serta komunikasi dan kerjasama. Indikator keberhasilan Indonesiana: terbangunnya tata interaksi antar unsur pemangku kepentingan yang saling menunjang dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di daerah. Meningkatnya kapasitas penyelenggara kegiatan budaya di daerah. Pengembangan dan perluasan jejaring kebudayaan. Pada tahun 2018, melalui platform Indonesiana, telah terjadi gotong royong pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ekosistem kebudayaan lokal di 9 daerah. Tahun 2019, platform Indonesiana semakin berkembang jumlah peserta sebanyak 18 daerah. Tahun 2020, terjadi perubahan konsep pada platform Indonesiana yang sebelumnya menitik beratkan pada keberhasilan penyelenggaraan festival menjadi keberhasilan peningkatan kapasitas pelaku seni budaya di daerah dan diampu oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah daerah Kabupaten Ngada melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ngada memberikan sebuah apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peran pemerintah daerah dalam hal ini sebagai fasilitator Indonesiana, kegiatan Indonesiana yang ada di daerah, yaitu di Kabupaten Ngada, sejak perkenalan awal tahun 2019, banyak hal baru dan pemahaman yang baik dari sumber daya manusia sebagai pengelola kebudayaan atau tradisi, baik pemerintah maupun masyarakat budayanya. Praktik baik yang telah dilakukan juga di Kabupaten Ngada selepas Festival Ineria 2019 adalah beberapa desa sudah mulai memberikan perhatian penuh melalui program pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan memberikan dukungan kepada komunitas budaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang ada di komunitas masing-masing. Hal yang saya rasakan terlibat dalam platform Indonesiana melalui Silek Art Festival adalah bertambahnya wawasan dan pengetahuan terkait kebudayaan dan pengelolaan festival. Keterlibatan komunitas sangat penting dalam menunjang berbagai bentuk hasil turunan dari kegiatan yang dihasilkan. Dalam hal ini, platform Indonesiana menjadi salah satu landasan untuk menciptakan rangkaian-rangkaian dan kekuatan baru untuk mempertemukan komunitas-komunitas yang terdapat di daerah. Selain itu, dalam penambahan wawasan pengetahuan, saya merasakan beberapa ilmu-ilmu baru, diantaranya seperti pengalaman saya di bidang kerjasama dan sponsorship, di mana saya diberikan pengetahuan tentang bagaimana menggali, mencari, dan mengajak semua pihak dari berbagai stakeholder, tidak hanya di kebudayaan, untuk dapat mendukung kegiatan kebudayaan yang ada di daerah. Baik, selanjutnya sudah hadir Bapak Semi Kiranggara dan juga Ibu Fawarti Utami atau Ibu Fafa. Selamat siang, Pak, Bu.
siang. Selamat siang. Selamat siang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Pradika Abimanyu atau Abi sebagai moderator pada kegiatan kali ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya setelah ini. Terima kasih. Yang bisa sebakang Pulau Tabuan sedukung Selanjutnya, lokakarya ini akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam dengan 2 mata acara, yaitu yang pertama adalah penjelasan mengenai pengantar platform Indonesiana pada tahun 2023 oleh Ibu Fawarti Utami dan juga Bapak Semi Keranggara. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi mengenai potensi objek pemajuan kebudayaan dan konsep kegiatan yang sudah dirancang oleh pemerintah Kabupaten Pringsewu bersama teman-teman komunitas. Nanti diharapkan teman-teman komunitas dan juga Dinas Kebudayaan Kabupaten Pringsewu dapat aktif dan berbagi serta sharing kepada panel ahli, yaitu Ibu Fafa dan juga Bapak Semi Keranggara. Untuk selanjutnya, Bu Fafa dan Bapak Semi dipersilahkan. Mungkin sebelum pemaparan dapat diperkenalkan secara singkat mengenai profil dari Ibu Fafa dan juga Bapak Semi kepada teman-teman di Kabupaten Pringsewu. Silakan Bapak dan Ibu. Terima kasih Mas Abi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Berbangga sekali siang hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua dari Kabupaten dan Dinas Pringsewu dari Provinsi Lampung. Siang hari ini saya izin Fafa Utami izin kenal ya. Saya asli dari Solo, dari Surakarta. Saya mengajar di Institut Seni Indonesia Surakarta dan bergabung di dalam platform Indonesiana, mengawal platform Indonesiana menjadi bagian dari program Dirjenbud ini tahun ke-5. Dan saya sebetulnya saya menggantikan salah satu panel ahli, Mbak Ade Tanesia, karena siang ini
belum bisa bergabung sehingga saya hadir. Nah, Bapak Ibu sekalian peserta Zoom meeting pada siang hari ini mungkin sudah browsing, sudah mendapatkan informasi, kemudian sudah tahu banyak apa itu platform Indonesiana. Kenapa Dirjenbud dalam hal ini menganggap penting begitu belusuan ke daerah-daerah untuk penguatan kapasitas terkait dengan persoalan festival. Nah, dari tahun ke tahun platform ini dilamar oleh banyak kota dan kabupaten dan sangat dinamis. Ada yang sustain sampai tahun ketiga karena memang penyelenggaraannya bukan hanya secara kualitas baik, tetapi ada dampak-dampak yang selalu dihadirkan di setiap kota, sehingga kenapa kemudian satu kota ini layak kemudian mendapatkan pendampingan selama 3 tahun. Nah, kami harapkan Kabupaten Pringsewu juga demikian akan mendapatkan pengawalan begitu ya dalam setiap festivalnya setiap tahun pada platform Indonesiana ini. Nah, saya izin sharing kepada teman-teman, mungkin nanti bisa untuk pengantar kita bersama apa sih sebetulnya platform itu dan dinas, kemudian teman-teman di daerah harus bagaimana bekerja bersama mewujudkan platform. Nah, ini dari pertama ya. Jadi Bapak Ibu, Mas Mbak semua sekalian mestinya tahu bahwa kita butuh waktu dari sebelum merdeka hingga sampai pada tahun 2017 kemarin, tepatnya lahir Undang-Undang tentang Kemajuan Kebudayaan. Mungkin polemik kebudayaan sendiri sudah menjadi isu nasional sejak sebelum Kongres Kebudayaan ada. Jadi kita menunggu hampir 70 tahun adanya undang-undang yang mengurus betul tentang kebudayaan dan spesifik Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 ini mengurus betul tentang pemajuan kebudayaan. Negara hadir bagaimana kemudian menjadi berperan penuh, bukan hanya sebagai fasilitator ya. Nah, pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. 4 pilar dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini yang kemudian mendasari lahirnya segala bentuk program kegiatan yang ada di Dirjenbud. Nah, ini adapun norma yang diamanatkan dalam undang-undang ini adalah kebudayaan sebagai investasi. Jadi bukan biaya. Kalau Bapak Ibu punya rancangan anggaran daerah itu misalnya ada festival besar yang diadakan di Kabupaten Pringsewu dengan angka 150 juta, 250 juta, mungkin bahkan ada yang lebih, itu bukan membuang anggaran, tetapi menyelenggarakan sebuah festival. Ini adalah investasi sebuah kota. Nanti kita buktikan bersama-sama, dan itu juga yang sering sekali dipidatokan oleh Pak Jokowi, bagaimana sebuah kota yang menyelenggarakan sebuah festival kebudayaan itu jaminannya pasti kota itu aman, kota itu nyaman, dan kota itu layak untuk sebuah investasi karena sudah berani menggelar sebuah festival budaya bidang fisik, lebih dari persoalan pembangunan fisik yang dikejar oleh setiap kotanya gitu.
Kemudian sistem pendataan kebudayaan terpadu. Pasti Bapak Ibu sudah mengerjakan, duduk bersama berhari-hari dengan semua stakeholder, menyusun apa yang disebut pokok pikiran kebudayaan daerah terkhusus Kabupaten Pringsewu. Kemudian bagaimana kemudian Renstra, ini Dinas Kebudayaan Kabupaten Pringsewu pasti sudah menyusun apa yang disebut dengan Renstra, strategi kebudayaannya, bagaimana menyusun kegiatan yang berdasarkan oleh OPK, oleh objek kemajuan kebudayaan. Bagaimana kemudian strategi, bagaimana kemudian hal-hal yang menjadi catatan, hal-hal yang harus direkomendasikan setiap tahun, apa yang harus dievaluasi dan sebagainya. Hingga rencana induk kemajuan manfaat kebudayaan dan tentang penghargaan dan sanksi. Selanjutnya ini tentang 4 pilar pemajuan kebudayaan tadi, tentang pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Saya pikir kita sepakat dalam kurun waktu 3 tahun, 4 tahun, mungkin hampir semarak tanpa mengkotak-kotakan daerah, tanpa sentralisasi, kita semua mendapatkan dampak dan ikut merasakan bagaimana adanya undang-undang pemajuan kebudayaan tersebut. Nah, ini bagian dari strategi kebudayaan yang dirancang oleh Dirjenbud, diantaranya agenda yang pertama adalah menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya, mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif, kemudian melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional dan mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional, memanfaatkan objek kemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem. Kemudian reformasi kelembagaan, ini sama-sama digencarkan baik di pusat maupun di daerah. Kemudian meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator kemajuan kebudayaan. Poin ketujuh ini harus diperhatikan bersama, bahwasanya menjadi bagian dari platform Indonesiana ini mindset-nya bukan ada anggaran dari pusat untuk ke daerah, bukan. Tapi ini adalah satu bentuk bagaimana komitmen daerah untuk bekerja, dinas menjadi payung, dinas menjadi fasilitator, yang bekerja adalah komunitas, yang bekerja adalah teman-teman seniman dari berbagai lintas genre, dan pemerintah pusat memberikan support. Itu yang harus disepakati di dalam platform Indonesiana. Nah, ini ada 5 pilar dari platform Indonesiana. Ini adalah terkait dengan apa itu platform Indonesiana. Indonesiana adalah tata kelola festival yang mekanisme pengelolaan terpadu atas festival atau kegiatan budaya yang diselenggarakan pemerintah daerah, tadi didukung oleh pemerintah pusat dan dilakukan atau dilaksanakan oleh pemangku kepentingan, yaitu komunitas. Dan syarat berikutnya adalah adanya gotong royong kebudayaan terkait dengan kebudayaan, dinas kebudayaan di daerah, pemerintah pusat memberikan supporting, dan dari berbagai instansi, mungkin kemudian kelembagaan yang lain juga memberikan support. Kemudian terlibatnya ekosistem kebudayaan di daerah secara maksimal. Ini menjadi syarat mutlak bagaimana teman-teman semua duduk bersama, berpikir tentang kotanya, berpikir tentang hajatan kebudayaan yang harus terselenggara dengan bergotong royong. Keragaman tentunya partisipatif, kemudian penguatan lokal dari setiap kabupaten, ini kita sama-sama nanti mencari, duduk bersama, berdiskusi, apa yang harus dimunculkan dari Kabupaten Pringsewu, apa yang paling kuat, apa yang orang selalu mengingat. Nah, tadi
ditekankan kembali tentang kegotong royongan, dan jangan lupa bahwa event yang akan digelar 3 hari 1 minggu atau mungkin lebih bukan hit and run, bukan hingar-bingar saat di atas panggung, tetapi kita harus berpikir pasca hajatan, kita harus berpikir pasca festival seperti apa, dan ketersenambungannya seperti apa, sustainable-nya untuk tahun depan bagaimana. Kalau kita tidak bergantung lagi kepada platform atau platform Indonesiana misalnya sudah tidak ada, bagaimana Kabupaten Pringsewu ini mengupayakan agar festival budayanya tetap terselenggara. Selanjutnya, nah, skema kerja platform Indonesianya adalah seperti ini dari setiap kabupaten, dan kita memang membuka peluang seluas-luasnya kepada kabupaten dinas untuk bekerja sama sebanyak mungkin dengan pemerintah daerah, dengan CSR, dengan banyak sekali. Nah, ini yang terjadi selama ini, sehingga antara masyarakat, pemerintah, instansi, CSR, swasta, dan tentunya pemerintah pusat saling bergandengan tangan. Saya memberikan bentuk contoh-contoh dari beberapa tahun yang memang menjadi catatan baik kita. Yang gambar pertama ini adalah Kabupaten Temanggung bersinergi dengan kabupaten sebelahnya, namanya Kabupaten Wonosobo. Nama festivalnya Bapak, Ibu, Mas, Mbak semua bisa ngeklik browsing, Festival Sindoro Sumbing. Festival ini dianggap dinilai oleh tim ahli, oleh penyelenggara, oleh sebagian panitia, bahkan oleh media dan sebagainya, dan menjadi bagian dari platform Indonesiana yang berkesinambungan dan berdampak bahwasanya kerjasama dari 2 kabupaten yang sangat maksimal. Dan festival ini dengan tema Lestari Alamku, Lestari Budayaku, yang memberikan dampak bukan hanya pada wilayah kebudayaan, tapi dengan adanya Festival Sindoro Sumbing, wacana yang digelar tentang penyelamatan hutan, penyelamatan bukit, penyelamatan gunung, penyelamatan lingkungan ini terjadi betul. Sehingga dengan adanya Festival Sindoro Sumbing ini, penggalian liar yang ada di Kabupaten Temanggung dan Wonosobo berdampak berkurang dari adanya festival ini, sehingga ada isu, ada wacana dari festival budaya yang digelar. Sekali lagi, tidak hanya bicara tentang runtutan acara, tidak hanya bicara tentang hingar-bingar garapan tarinya, tidak hanya bicara tentang pemanggungannya. Festival ini berdasarkan riset, ada riset-riset sejarah yang dikerjakan, sehingga memang garapannya semua berdasar dari satu riset. Kemudian yang sebelah kanan ini, yang gambar di aula, ini di Kabupaten Belitung Timur. Kenapa dianggap sebagai praktik baik dari platform Indonesiana? Festival Jelajah Jalur Rempah Belitung Timur juga sudah sampai pada penyelenggaraan tahun ketiga atas pendampingan platform Indonesiana. Kerennya, semua dikerjakan anak muda di bawah usia 30 tahun. Dan ini menjadi satu festival yang harapan jangka panjangnya lebih jauh gitu, karena anak-anak muda yang mengerjakan. Festival Jelajah Jalur Rempah, kalau Mas Mbak mau ikut browsing bagaimana mereka mengkondisikan publikasi, bagaimana mereka membuat struktur kepanitiaan, bagaimana merancang, dan semuanya termasuk pengetahuan, pengelolaan pengetahuannya terlahir dari Festival Jelajah Jalur Rempah. Kemudian yang memakai baju hitam-hitam duduk bersila ini bagian dari peristiwa festival dari cerita dari Blora
nama festivalnya. Festival yang diselenggarakan 2 tahun berturut-turut oleh Kabupaten Blora di Jawa Tengah, satu kabupaten yang sepertiganya isinya adalah hutan jati. Dan hitam-hitam ini adalah peristiwa 350 sekian komunitas yang bergabung di dalam kepercayaan dan komunitas Samin Surontiko berkumpul dari berbagai wilayah yang ada di sekitar Kabupaten Blora, ada Kabupaten Rembang, Kabupaten Purwodadi, Tuban, Bojonegoro, dan sebagainya. Dan ini peristiwa sejarah setelah 100 tahun berlangsung, baru ada peristiwa tumbuh ageng dari seluruh pengikut ajaran Samin Surontiko. Kalau Bapak Ibu pernah dengar. Jadi melalui sebuah festival selalu kita menekankan ada wacana, ada isu, ada gerakan yang disampaikan dalam satu kota. Gitu. Nah ini yang balon udara, festival balon udara di Wonosobo yang bisa menghadirkan sekian ribu pengunjung dan menjadikan satu festival agenda tourism setiap tahunnya. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa sama-sama nanti kita sharingkan apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dikerjakan secara maksimal. Ini yang atas, ini Festival Inerie di Kabupaten Ngada di Bajawa. Ini juga luar biasa dampaknya, nanti kita presentasikan di kemudian. Ini Festival Bajamu Saman di Kabupaten Aceh, yang di bawah ini Silek Festival di Provinsi Sumatera Barat. Nah, yang harus Bapak Ibu Mas Mbak persiapkan di dalam kerja Indonesiana, nanti sama-sama kita berdiskusi, kita sama-sama sharing, adalah ada 6 poin di slide ini yang memang kita harus bekerja sama, bergotong royong, bergandeng tangan tentang ini yang sebetulnya ini sering sekali kita abai tentang pekerjaan ini. Kita seringkali fokus hanya pada pemanggungan. Kita seringkali fokus hanya mengurus latihannya bagaimana. Siapa yang akan tampil, berapa penari. Tetapi tidak ada yang kemudian menulis dengan baik, dengan gamblang, dengan jelas begitu. Apa sih festival di Kabupaten Pringsewu. Pengelolaan awalnya siapa yang mengerjakan. Siapa yang akan menarasikan besar-besar tentang festival ini? Kemudian, bagaimana dengan kuratorialnya? Apakah sudah berjalan dengan baik? Setiap kali kita lihat di berbagai kabupaten, di berbagai kota, hajatan seni budaya selalu ada kaitannya dengan basar. Kita benar-benar nggak gelar basar atau pasar malam. Kalau basar pasti ada kuratorialnya. Displaynya kita atur. Bahkan barang produk yang akan muncul ini kita nilai dulu. Bagaimana kemasannya, bagaimana tesnya, bagaimana bla bla bla. Kemudian bagaimana pengembangan kebudayaan di Kabupaten Pringsewu. Langkah-langkah, kemudian rancangan-rancangan seperti apa yang akan dikerjakan. Tidak kalah pentingnya bagaimana komunikasi dan publikasi. Apakah cukup dengan memasang baliho di 2 titik pusat kota, itu sudah paling ampuh dikerjakan. Tapi bagaimana komunikasi dan publikasi yang harus kita kerjakan secara maksimal. Misalnya dengan membuat website, membuat blog. Sekarang ada Instagram, ada sosial media yang sangat membantu. Bagaimana teaser-teaser pendek, bagaimana kita semua up di sosial media. Juga tentunya kita akan kerjasama dengan berbagai media lokal maupun nasional, TV, radio, dan sebagainya. Termasuk materi-materi publikasi itu seyogyanya dibikin seperti apa. Apakah, mohon maaf, kita sering ya kita melihat
foto kepala daerah itu lebih besar dari judul festivalnya gitu. Jadi tidak terbaca ada acara apa gitu. Nah, ini yang juga harus kita sama-sama pikirkan. Kita sama-sama membuat standarisasi SOP-nya itu seperti apa sih kalau kita membuat publikasi. Poster seni pertunjukannya itu seperti apa. Bahkan menentukan warna itu ada maknanya, ada aturannya begitu. Tidak kalah penting adalah manajemen produksi, siapa saja yang akan duduk di dalam struktur kepanitiaan, sepenuhnya adalah teman-teman dari komunitas, siapa yang ditunjuk nanti menjadi direktur festival, ini orang yang biasa bertemu orang banyak, leadership bagus, mengakomodir banyak ide, karena kadang-kadang seniman itu idenya susah untuk dilenturkan, tetapi juga yang menjadi direktur festival ini yang memang kalau di Jawa itu sabarnya sudah nggak ada ujungnya gitu, karena nanti pasti di last minute mendekati hari H semakin kompleks segala hal yang akan diurus, kemudian siapa yang duduk di kuratoria, siapa yang menjadi tim kreatif, siapa yang menjadi koordinator setiap program. Misalnya akan ada seminar, akan ada workshop, akan ada bazar, akan ada side performance, kita akan mengunjungi situs-situs penting misalnya di Pringsewu dan berbagai acara yang sudah dirancang misalnya. Dan jangan lupa kita juga harus berpikir tentang perluasan jejaring. Bagaimana network kita dengan kabupaten sebelah, dengan provinsi, dengan berbagai jaringan festival yang ada di Nusantara, atau bahkan internasional. Saya lompat ke contoh, ini sedikit multiplier effect dari penyelenggara festival yang tadi saya sebut di awal, bahwasanya sebuah kota yang berani menyelenggarakan festival adalah investasi sebuah kota. Ini kita bisa hitung, Bapak Ibu bisa hire orang yang expert di bidangnya, benar enggak? Kemudian kalau saya menggelar festival ini dampaknya ini. Akan ada orang belanja berapa ribu orang akan order Grab atau taksi berapa banyak, orang akan beli oleh-oleh dari Pringsewu apa saja, orang akan membelanjakan dari UMKM-nya dan sebagainya. Nah, ini dua contoh yang bisa tadi kita sebutkan bagaimana Festival Sindoro Sumbing ini, karena Bupati mengawal penuh, jadi sering sekali kesuksesan dari sebuah festival ini ditentukan oleh pemegang polisi. Kalau pucuk pimpinan ini memberikan satu dukungan, support yang penuh, sekedar datang, sekedar mempertemukan OPD, semua mendukung. Jadi kadang kita masih sering ya, bahkan saya tinggal di kota Solo, yang Bapak Ibu bisa lihat hiruk pikuknya sekarang seperti apa. Dari sekian menteri, sudah 24 menteri yang datang ke Solo. Hampir semua kementerian membawa eventnya untuk ke Solo. Itu masih kita sering lihat event kebudayaan itu seperti yang punya kerja hanya dinas kebudayaan. Enggak. Yang harusnya ya didukung oleh dinas kesehatan, yang didukung oleh dinas perhubungan. Kalau kita akan menggunakan jalur ruas utama kota, yang bekerja juga dinas perhubungan misalnya. Dinas pariwisata untuk mempromosikannya karena mempunyai sekian titik informasi dan sebagainya, yang punya wilayah-wilayah lebih untuk mempromot kotanya gitu. Nah, ini dampak dari Festival Sindoro Sumbing. Bupati mengawal penuh dan mengundang seluruh pemodal, pemilik modal perbankan untuk hadir, untuk kemudian bertemu dengan para pengembang kopi, karena kebetulan Kabupaten Temanggung ini selain terkenal dengan tembakau, kopinya juga cukup terkenal, sehingga memberikan modal kepada para petani kopi dan pengembang kopi di Kabupaten Temanggung. Tetapi juga
panitia berhasil menghadirkan dana dari Kemendes, kemudian Kemenpar, dan sekaligus Kemendikbud yang menginisiasi adanya festival di Kabupaten Temanggung dengan platform Indonesiana. Sama, ini ada ngopi di Papringan ini terjadi juga di Kabupaten Temanggung. Nah, ini dampak-dampak yang bisa kita share, memberikan apa itu gambaran bagaimana peristiwa-peristiwa budaya, bagaimana gelaran-gelaran seni bisa kemudian menjadi lebih berarti, menjadi lebih berdampak dalam satu kotanya. Ini yang diupayakan oleh platform Indonesiana. Mungkin dari saya itu Mas Abi nanti bisa sharing lebih dalam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Fafa atas pengantar dan penjelasannya mengenai platform Indonesia tahun 2003. Mungkin sebelum masuk ke diskusi, Bapak Semi, apakah sudah terhubung? Selamat siang teman-teman. Selamat siang Pak Semi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Pringsewu. Saya mohon maaf, ini saya belum bisa menyalakan video ya. Saya berada di pinggir laut di Teluk Betung di Bandar Lampung. Ini nampaknya tiang menara Telkomselnya ini kebentur burung gagak itu jadi rusak. Sinyalnya jelek sekali di sini. Dan belum membaik. Tapi suara saya cukup baik kan ya, terdengar ya, Bapak Ibu. Senang sekali saya bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu dan teman-teman semua dari Pringsewu. Pringsewu bagi saya kebetulan bukan sebuah kota yang asing ya. Kadang-kadang saya juga berkunjung ke Pringsewu, bertemu dengan teman-teman di Pringsewu gitu. Mbak Fafa barusan sudah begitu detail gitu menjelaskan tentang platform Indonesiana, sebermula bagaimana platform ini digagas gitu, sampai kemudian gambaran bagaimana festival-festival itu dikerjakan dengan sangat baik, dan terakhir tadi dampak dari festival itu. Saya tidak akan mengulang apa yang disampaikan Bu Fafa, tapi saya ingin sedikit saja berbicara tentang festival dan konteksnya gitu. Dalam hal ini saya ingin berbicara sedikit tentang konteks di Lampung. Bagaimana festival di Lampung diselenggarakan sejauh pengamatan saya. Festival-festival di Lampung, baik yang dikerjakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, bahkan juga komunitas-komunitas, ada kecenderungan menjadikan festival itu sebagai sebuah perayaan saja, gitu. Jadi apa-apa yang disebut ramai itu sebagai festival, keramaian dikasih merek festival. Kurang memperhatikan bagaimana konsep itu harusnya dibuat secara lebih serius, kerja yang lebih sistematis, misalkan bekerja berdasarkan riset gitu, sehingga festival itu bisa memberikan nilai yang lain gitu, selain nilai-nilai ekonomi yang biasanya ingin dijangkau dan tidak selalu terjangkau juga. Nah, saya kira ini juga penting diperhatikan oleh teman-teman di Pringsewu. Nah, makanya saya bicara langsung ke proposal aja, ya kan? Saya kira ini kan satu bahan yang sangat bagus ya untuk kita bicarakan gitu. Kalau saya mulai dari, ini belum proposal nih, baru surat aja ya, dari Pak Kadis nih. Dengan hormat, dalam rangka program pelestarian pembinaan adat dan budaya tradisional yang semakin menipis, terutama di kalangan generasi muda,
maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Seribu akan menyelenggarakan kegiatan festival budaya tradisional, bla 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 gitu. Nah ini yang menipis yang mana nih? Apakah ini subjek yang mana di kalimat ini? Apakah generasi mudanya atau program pelestariannya gitu? Yang justru dari Pemdanya yang memang tuh jarang diselenggarakan. Nah misalnya, saya kira dari hal-hal seperti ini juga harus jelas. Gitu. Di latar belakang ini ada 2 paragraf ya. Indonesia kaya akan berbagai macam budaya dari setiap suku, bangsa, dan setiap daerah. Memiliki seni, adat, budaya, dan selanjutnya. Paragraf kedua ini lebih panjang, jadi pokok pikirannya juga saya nggak tahu nih yang mana. Kebudayaan merupakan puncak tertinggi dari nilai-nilai dan norma yang lahir melalui kepribadian yang unik serta halus dan berbagai tipenya gitu ya. Nah, saya kira penting buat teman-teman ini kita berbicara dari hal yang mendasar dulu karena sekali lagi konsep itu bagian yang substansial dalam sebuah festival. Gitu. Jadi di paragraf ini ada 2 atau 3 pokok pikiran. Jadi ini kan harus dijelaskan gitu. Ya tentu saja saya tidak bermaksud untuk membahas tata bahasa gitu. Tapi ini juga penting supaya gagasan atau pemikiran tentang satu festival kebudayaan ini dianggap sebagai satu yang substansial. Baiklah, Bapak dan Ibu dari Kabupaten Kepulauan Seribu menyampaikan proposalnya dengan judul proposal Festival Budaya Tradisional Kabupaten Kepulauan Seribu tahun 2023. Di bagian jadwal acara di halaman berapa gitu ya, di situ ditampilkan acara secara kronologis dari pembukaan sampai penutupan. Jadi hanya menampilkan seni-seni tradisi gitu dari katakanlah suku-suku yang ada di Kepulauan Seribu. Oke, dan kita dari proposal yang Bapak Ibu kirimkan tidak bisa menangkap satu kekuatan, misalkan ini seni apa gitu. Kenapa seni yang ini harus ditampilkan gitu? Kita nggak ngebaca sama sekali, gitu ya. Nah, baik. Tapi saya secara substansial coba menangkap ya apa yang digagas oleh Bapak dan Ibu dari Kepulauan Seribu. Yang pertama tentu saja kata kuncinya dalam pendapat saya ini adalah multikulturalisme. Kepulauan Seribu sebagai satu kota transmigrasi di Lampung dan ini sangat penting gitu ya karena sampai sekarang Kepulauan Seribu adalah salah satu kota transmigrasi termaju di Lampung dengan indeks prestasi manusia gitu yang nomor 1 juga di Lampung. Nah ini kan berarti sebuah kekuatan nih. IPM Kepulauan Seribu ini nomor 1 nih. Ini SDM-nya udah bagus nih di Kepulauan Seribu nih gitu. Nah kemudian di sini kan Bapak Ibu tuh ingin menampilkan hanya seni tradisional saja gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu tadi berasumsi ini karena di generasi mudanya makin nggak peduli nih. Nah, bisa nggak dilihat kenapa mereka nggak peduli? Nah, sebuah seni tradisional kan dia lahir dari konteksnya, dari masyarakatnya. Sementara sekarang ekosistemnya udah berubah. Nah, penting untuk melihat itu kembali. Jadi ketika kita melihat kembali konteks yang lebih luas, barangkali kita juga bisa melihat seni tradisional ini secara lebih rileks. Karena dia lebih rileks, jadi dimungkinkan kerja-kerja yang lebih kreatif gitu. Apakah kerja kolaborasi atau penciptaan karya baru atau menciptakan karya seni tradisional dalam media yang baru. Itu sangat mungkin. Nah, juga ya tentu saja pelakunya ini siapa? Apakah benar hanya anak muda gitu? Nah, metodenya seperti apa? Apakah ada pelatihan intensif? Penontonnya siapa? Sekarang saya bertanya nih, ketika ini yang ditampilkan seni tradisional, katakanlah kalau dari Sunda gitu ya, ada Jaipong. Apa alasan orang harus datang jauh-jauh
ke Pringsewu. Apa bedanya Jaipong di Pringsewu misalkan dengan di Kota Bogor? Nah, ini kan harus jadi pertanyaan. Ini soal bagaimana penonton tertarik. Gitu. Nah, ini alasannya harus kuat. Nah, mungkinkah dalam semua karya cipta yang mau dihadirkan ini ada pendekatan baru ya? Saya kira kita punya banyak referensi dan bisa kita diskusikan. Jadi penciptaan karya baru berbasis tradisi justru akan menghindari dari cara berpikir yang esensialis dan sempit. Gitu. Sehingga tradisi itu justru bisa berkembang. Kemudian penting sekali lagi merefleksikan menurut pendapat saya sejarah transmigrasi di Pringsewu. Apakah misalkan ada arsip sejarah yang bisa kita tampilkan di dalam festival ini, lalu selain sebagai arsip yang ditampilkan itu akan diperlakukan seperti apa? Apakah bisa menjadi karya penciptaan baru, bisa menjadi karya baru, bisa menjadi teater, atau bahkan mungkin bisa menjadi musik dan film. Sehingga dramaturgi dari festival ini akan lebih beragam. Saya kira ketika dia terjadi keberagaman, komunitas-komunitas di Pringsewu itu akan semakin kuat gitu. Jadi sekat-sekat antara tradisi atau kontemporer itu akan lebur. Jadi kita di Pringsewu akan menciptakan tradisi baru. Dengan upaya itu sangat mungkin seni tradisional akan tetap terjaga, artinya kita berhasil melakukan revitalisasi atau penguatan kembali, tapi juga menciptakan satu atmosfer baru, yaitu menciptakan karya-karya kontemporer berdasarkan gagasan-gagasan dan juga karya-karya seni tradisional itu. Nah, saya kira dampaknya akan semakin besar gitu ya buat kota Pringsewu itu sendiri. Pringsewu adalah sebuah kota yang tidak terlalu jauh dari Bandar Lampung, kehidupan ekonomi sudah lebih baik ya, pasar-pasarnya penuh. Jadi meskipun keramaian di Pringsewu ini banyak sekali di pinggir jalan besar sih kalau saya lihat ya. Nah, ini strateginya juga penting untuk dipikirkan terkait festival dan ruang. Saya kira supporting di Pringsewu juga bisa lebih besar gitu dibanding kabupaten di Lampung yang cenderung lebih rural gitu. Relasi antara kerja kebudayaan dan kerja ekonomi di Pringsewu itu lebih dimungkinkan. Setidaknya dilihat dari banyaknya kedai kopi yang semakin tahun semakin menjamur. Terima kasih, saya kira itu saja dari saya, Mas Abi dan teman-teman Pringsewu. Baik, terima kasih atas pengantarnya untuk Pak Semi. Setelah ini dari pihak Kabupaten Pringsewu dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, baik komunitas atau sanggar yang sudah tergabung dalam Zoom ini bisa membagikan paparannya terkait potensi OPK atau potensi budaya yang diangkat dalam konsep kegiatan untuk pelaksanaan festival tahun 2023 ini. Setelah itu bisa dilanjutkan dengan tanggapan dari panel ahli dan juga dilanjutkan dengan diskusi. Silakan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pringsewu. Baik, terima kasih. Mohon maaf gangguan ini, Pak. Silakan Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Budiarto, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Terima kasih kesempatan yang diberikan dalam Lokakarya Indonesiana tahun 2023 untuk Kabupaten Pringsewu, dan perlu kami sampaikan bahwa Kabupaten Pringsewu telah menyampaikan program kegiatan yang telah sedikit tadi disampaikan oleh Bang Semi Negara
dengan rencana program kegiatan adalah festival kebudayaan tradisional di Kabupaten Pringgan Sewu tahun 2023. Dan perlu kami sampaikan bahwa nanti akan beberapa kawan juga dari penggiat kebudayaan, Pak Eko maupun Mas Pasi dan Pak Anton Subagio, kami mohon juga nanti berikan masukan-masukan kaitan dengan potensi-potensi kebudayaan yang ada di Kabupaten Pringgan Sewu, dan beberapa kawan-kawan dari Sanggar juga nanti kami beri kesempatan dengan waktu yang tersedia, diharapkan dapat berikan masukan dan bantuan pada kita kaitan dengan potensi budaya dan hal-hal kaitan dengan budaya yang telah terjadi selama ini di Kabupaten Pringgan Sewu. Selanjutnya, untuk program kegiatan festival yang telah kami sampaikan ke Direktorat PTRK Kebudayaan, kami menyampaikan beberapa kegiatan yang kita beri judul Festival Kebudayaan Tradisional Kabupaten Pringgan Sewu, di mana kenapa kita adakan kegiatan tersebut berkaitan dengan Pringgan Sewu ini merupakan kabupaten yang sangat heterogen, Pak. Ya, heterogen di mana banyak terdiri dari bermacam-macam suku bangsa etnis yang ada di Kabupaten Pringgan Sewu. Yang awalnya dulu betul Bung Semi menyampaikan daerah transmigrasi, walaupun transmigrasinya itu dalam sejarah adalah berbentuk transmigrasi swasembada, akhirnya mandiri lah ya, tidak salah ini. Namun di berkembang berikutnya yang akhirnya Pringgan Sewu merupakan daerah yang sangat multi atau heterogen dalam sisi budaya maupun etnisnya. Nah, karena itu dengan kondisi yang ada dengan latar belakang bahwa Pringgan Sewu ini banyak terdiri beberapa suku bangsa, antara lain adalah yang jelas Lampung, Jawa, Padang, Bali, ada Banten, Sunda, Batak, dan Tionghoa, dan beberapa etnis lain, Palembang ada, kemudian dan lain-lainnya, ya banyak sekali. Bahkan bisa dikatakan Pringgan Sewu adalah Indonesia mininya untuk beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kondisi yang ada itu, dengan kekuatan suku bangsa di Pringgan Sewu ini, dan mengingat kondisi dan dari waktu ke waktu generasi muda yang Bang Sini sampaikan tadi, bukannya mereka tidak apa ya, kecil dalam pemahaman kaitan dengan budaya, tapi mereka karena zamannya, hanya tugas kami adalah untuk memfasilitasi dalam memberikan pemahaman atau memberikan budaya-budaya yang ada di Kabupaten Pringgan Sewu ini dari beberapa multi etnis yang ada. Sebetulnya kalau memang secara penganggaran ini nilainya bisa mencakup sesuai dengan proposal kami, ya insyaallah akan kami sampaikan semuanya. Namun bila tidak mencukupi, ya akan kami lihat sesuai dengan kemampuan dari anggaran yang ada ya. Nah ini kami sampaikan, berikan contoh Pak, ini contoh dari tampilan yang akan diberikan. Contoh ini dari adat Lampung, penampilan dari lagu Lampung, kemudian dari Lampung selain lagu juga ada peting gambus tunggal, kemudian musik gamelan, antara ini tarian dari busana dan permainan tradisional, kemudian kuliner khas Lampung, ada lagi wawancan dan lain-lainnya. Artinya dari pokok-pokok pikiran kebudayaan yang PPKD dari 10 OPK yang yang ada dari kegiatan festival ini, tampilan kami adalah ambil 3 pokok budayaan, yaitu permainan rakyat,
kemudian pengetahuan permainan rakyat, antara lain contoh misalnya untuk di Lampung ada balang-balang, bedil betung, beledukan, dan gigikan. Contoh dari permainan tradisional itu atau permainan rakyat. Sedangkan dari UPK yang lainnya adalah pengetahuan tradisional yang insya Allah dalam festival ini akan kami angkat kaitan dengan busana tradisional dari masing-masing adat budaya yang akan kami tampilkan. Kemudian ada makanan dan minuman tradisional untuk kulinernya. Dan selanjutnya dari bidang seni. Dari seni adalah dari tampilan tari, ada musik, dan lagu. Nah, itu dari beberapa tampilan tadi, contoh Lampung tadi akan menjadi tampilan kami. Kalau tadi Lampung, ini ada Jawa, contoh lagu dan musik Jawa, ya, kuda lumping, ada reog, ini permainan tradisional dan kuliner khas Jawa juga ada. Kemudian ini untuk yang Padang, lagu-lagu Padang, musik tambur Padang, dan kuliner khas Padang, rendang dan lainnya, dan meragaan. Termasuk ada Batak, kemudian ada Bali, tariannya baik seni-seni lain ada di Bali, dan makanan khas Bali dan lain-lainnya, termasuk pula yang ada pensil Timur. Ini akan menjadi insya Allah tampilan kami dalam festival budaya tradisional ini. Ada juga Banten dan Sunda. Dan insya Allah kalau mungkin secara penganggaran memungkinkan akan diakhiri dengan pawai budaya. Ini paparan awal dari saya. Selanjutnya kami persilakan kawan-kawan dari penggiat budaya atau pelaku budaya untuk menyampaikan tambahan kepada Pak Eko Purwanto. Silakan Pak Eko. Silakan Bapak Eko Purwanto. Ya. Selamat sore. Terima kasih Pak Kabid. Berkenaan dengan hal tersebut, mengingat kita multi etnis, yang pada intinya yang sudah dipaparkan tadi adalah untuk penguatan kapasitas saja, penguatan kapasitas kebudayaan dan seni. Mengingat perlunya dana sharing mungkin, mengingat perlunya dana banyak, ya disesuaikan saja Pak. Kalau memang memadai dengan Indosiana nanti otomatis sampai ke pawai budaya. Kalaupun tidak, ya disesuaikan dengan seperti yang diajukan Pak Sigit tadi. Mungkin itu tambahan. Nah, kemudian mengacu ke tata titinya budaya dari yang disebutkan Pak Sigit, itu antara lain seni Jawa, kemudian halo, terdengar Pak? Dengar Pak Eko. Oke. Nah, yang ya, halo. Lanjut Pak Eko, silakan. Oke, terima kasih. Berkenaan dengan suku-suku yang lain tadi, paparannya, baik yang Sunda, Banten, dan lain sebagainya, kita ikutin aja sebagai penguatan kapasitas. Kemudian di sisi lain, untuk yang namanya kuliner, tinggal difokuskan di salah satu dari yang ada. Karena kita dominan namanya nyebutin Lampung, ya otomatis Lampung. Itu yang mengacu. Nanti kawan-kawan yang lain, penggiat budaya yang lain, misalkan ada masukan yang lebih bagus, misalkan dari Padra Suka atau Pak Ipul atau yang Jawa, Pak Dalang Wasi, monggo dilanjutkan. Sementara dari saya itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko. Mungkin dari kawan-kawan dari Kabupaten Pringsewu yang lain? Om Wasi, monggo. Om Wasi. Izin dong, saya menyampaikan sesuatu. Haryadi, TCM. Silakan Pak Haryadi, monggo. Ya, baik.
Terima kasih Pak Sigit. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi menyimak dari yang tadi, ini saya menangkap ada dua hal yang menurut saya perlu dikliarkan terlebih dahulu. Yang pertama, tujuan dari Zoom meeting ini sebenarnya apakah akan terfokus pada pembicaraan persiapan festival itu, proposal festival itu, atau pada upaya untuk pelestarian dulu lah. Kita bicara tentang pelestarian budaya, karena kalau pengembangan itu daya dukungnya, saya tahu persis Pak Sigit selalu bingung dengan jumlah anggaran yang tidak memadai, begitu kan. Itu mungkin yang harus dikelirkan dulu di pembicaraan kita. Lalu terkait dengan pengembangan budaya, pelestarian budaya, saya tadi dengan narasumber yang kedua, berdasarkan surat yang dikirim oleh Pak Kadis itu kok rasanya khusus untuk yang budaya Jawa saya tidak sepakat ya. Karena kebetulan saya itu adalah Ketua TCM Kabupaten Pringsewu dan saya dengan Pak Sigit membina ada 150 grup kuda kepang yang tersebar di 9 kecamatan. Jadi anggota kita 6.000-an orang lah ya. 6.000-an orang, dan dari anggota itu nampaknya antusiasme pelestarian budaya itu di kalangan orang muda, itu di kalangan budaya Jawa khususnya di seni kuda kepang itu masih sangat bagus, masih sangat antusias. Kalau misalnya teman-teman dari Jakarta atau dari Solo misalnya Bu Fafa pengen lihat, mari saya tunjukkan. Itu ada anak-anak kecil yang prasekolah sampai anak-anak SMP itu yang ada satu grup tersendiri begitu ya. Dan mereka sudah terlatih dengan baik dan di banyak tempat begitu, di banyak grup seperti itu. Pertanyaan saya memang kan sebenarnya begini, di Kabupaten Pringsewu itu menurut saya keberpihakan dari pejabat pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam hal ini bukan hanya yang eksekutif tetapi juga yang legislatif itu pada sektor pelestarian saja, pelestarian budaya itu menurut saya masih belum optimal. Itu dibuktikan dengan ya anggaran yang dikucurkan, yang disediakan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, subbidang kebudayaan itu sangat-sangat kecil. Sehingga memang ya mau tidak mau di tengah keterbatasan seperti itu, kita memanfaatkan apa yang ada. Tetapi khusus untuk budaya Jawa, karena memang kalau di Pringsewu saya ingat 3 tahun yang lalu Pak Sigit ya mungkin 3 tahun yang lalu itu ada pembagian tugas tidak resmi. Ada pembagian tugas tidak resmi waktu Pekan Budaya di Kampung BW Podosari, itu saya ditugasi oleh Pak Sigit secara tidak resmi untuk membantu beliau di pelestarian dan pengembangan budaya Jawa, khususnya di pengorganisiran kuda kepang yang ada di Kabupaten Pringsewu. Dan itu berjalan sudah 3 tahun dan menurut saya perkembangannya luar biasa. Artinya baik secara administratif maupun ini juga mulai nampak ada hasilnya. Jadi saya pikir apa yang kita bicarakan pada sore hari ini, menurut saya fokus dulu deh. Mau di mana nih? Kita mau bicara tentang festivalnya atau upaya pelestariannya? Karena ini dua hal yang berbeda. Kalau menurut saya festival itu merupakan salah satu bagian dari pelestarian dan itu hanya puncak saja. Tapi kalau hanya event festival saja tanpa disertai dengan kegiatan-kegiatan yang kontinu berkelanjutan dalam sektor pelestarian, ya menurut saya menjadi tidak bermanfaat begitu. Mungkin itu catatan dari saya Pak Sigit dan teman-teman yang lain. Selamat siang Mas Anton. Monggo Mas Anton, terima kasih. Ya. Terima Pak Haryadi. Silakan saya kembalikan ke Mas Abi, moderator. Gimana? Baik, terima kasih Bapak Haryadi dan juga Pak Sigit. Tadi ada beberapa pertanyaan dan juga paparan dari Bapak Kabid, Pak Sigit mengenai gambaran kebudayaan di Kabupaten Pringsewu yang memang heterogen dan beragam. Untuk itu Bu Fafa dan Pak Semi mungkin bisa memberi gambaran untuk menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di Kabupaten Pringsewu tadi. Silakan. Ya, silakan Mbak Fafa dulu. Oke. Selamat siang. Jadi memang kita menjadi ini ya, dari Zoom ini kita jadi sepakat dan jadi
mengerti betul bagaimana ketika kita akan mempersiapkan sebuah festival itu ternyata yang harus dirembuk itu kompleks sekali. Yang harus didiskusikan bersama ini banyak, ngaten nggih. Jadi sebelum kita merujuk tadi Pak Sigit sudah memaparkan, mungkin penting Pak untuk kita dapat share karena kita belum dapat ya tadi beberapa rangkaian gagasan awal itu ada apa saja, akan dihadirkan menu-menu apa saja, termasuk juga kisaran gambaran besar dari festival ini. Memang kalau Bapak Ibu kan Piai Jawa semua, nggih. Kalau Jerbasuki mau bio gitu. Kalau kita mau bekerja itu ya bergantung dari bergudengnya gitu. Ujung-ujungnya kan ke sana. Sama prinsipnya ketika kita mendudukkan bahwa konsep platform ini adalah kerja bersama, platform ini adalah gotong royong, jadi kita bisa mengupayakan itu semua kalau memang kita tadi bergandeng tangan, kita bekerja sama dengan banyak pihak itu bisa kita lakukan. Makanya kalau Pringsewu Kabupaten ini sudah setiap tahun menggelar berbagai hajatan, setiap tahun menggelar berbagai festival seni budaya, saya yakin ini bukan hal baru. Tetapi yang kemarin-kemarin sudah diselenggarakan, apakah ada evaluasi? Apakah kemudian ada yang, oh ini belum maksimal dikerjakan, oh ini harusnya seperti ini, tidak seperti ini, begitu. Oh, padahal kerjasama pada bidang kerjasama memang bahkan belum, misalnya belum mendapatkan sponsor. Nah, ini kita saatnya kemudian untuk kerja-kerja di berbagai wilayah, di berbagai bidang ini kita maksimalkan, gitu. Kalau agenda festivalnya ada di bulan apa ya, Pak? Daripada nongkrong di kafe cuma dapat kopi satu ini 150.000. Agenda festivalnya akan direncanakan bulan apa nih? Mohon maaf Bu, mau jawab. Rencana kalau memang proposal ini Mei, itu sebenarnya nggak mungkin di bulan-bulan September, Oktober itu kemungkinan. Oh iya. Nah ini masih mungkin sekali kita bersama-sama berlomba-lomba untuk mengupayakan berbagai hal. Jadi begini, ini kan istilahnya kita bertemu pertama, kita saling sharing, panjenengan mau bikin apa, kemudian kita nanti memberikan satu rekomendasi apa saja yang harus dirancang, apa yang harus dikuatkan, apa yang harus kemudian kita diskusikan bersama. Panjenengan harus sepakat dari 40, mungkin 45 yang hadir di Zoom meeting ini dari Kabupaten Pringsewu harus sepakat apa sih yang harus diusung dari ikon dari objek kemajuan kebudayaan yang ada di Kabupaten Pringsewu. Tema besar apa yang kemudian akan diwacanakan? Judul festivalnya apa? Itu harus disepakati oleh semua. Mau bikin festival. Nah, kemudian struktur tim panitia bekerja ini juga harus dirembuk bersama. Tadi nanti akan ada kriteria-kriteria, akan ada job deskripsi apa toh yang disebut dengan pengetahuan, pengelolaan pengetahuan itu apa pekerjaannya dan sebagainya. Nah, dari perkenalan pertama ini Pak, nanti kita 2 minggu lagi akan hadir kembali untuk memberikan workshop daring. Baru setelah nanti diagendakan kita akan survei, kemudian akan ada workshop clearing. Nah ini semua panitia yang akan bekerja akan dihadirkan untuk diberi coaching terkait dengan semua pelaksanaan prepare persiapan dari festivalnya. Panjenengan juga bisa mengusulkan narasumber dalam bidang apa yang akan
penting untuk dihadirkan di Kabupaten Pringsewu. Baru setelah workshop ini sebulan setelah pelaksanaan workshop luring itu baru akan diselenggarakan festivalnya. Jadi sangat ideal kalau festival panjenengan itu akan diadakan di bulan September, Oktober misalnya. Persiapannya akan lebih maksimal. Jadi termasuk tadi harus setelah ini semua harus sepakat untuk duduk bersama untuk menyusun proposalnya. Untuk proposal bagi yang diundang tentunya akan beda, wujud proposalnya bagi sponsorship akan beda lagi, wujud proposalnya yang akan diberikan di PTLK di Dirjen Bud misalnya. Kemudian tadi menyusun segala bentuk rangkaian acara ini harus bersama dengan teman-teman komunitas, harus disepakati bersama. Sehingga semua tadi bahkan yang tampil juga dari urun rembuk teman-teman komunitas gitu. Jadi yang bekerja ini adalah komunitas. Nah, tentunya kalau tadi dikaitkan apakah kita akan bicara tentang pelestarian atau akan bicara festivalnya. Sama-sama Pak, dalam hal ini festival ini diselenggarakan dalam rangka untuk tadi ya, ada 4 pilar pemajuan kebudayaan, untuk pelindungan, untuk keberlanjutan dan sebagainya. Nah, festival ini tentunya agar menjadi beda dengan tahun sebelumnya, agar menjadi beda dengan kabupaten lainnya, agar menjadi beda dengan festival-festival yang lainnya, sehingga ada tuntutan-tuntutan capacity building-nya. Dari peristiwa festival di Kabupaten Pringsewu 2023 melahirkan banyak SDM yang recommended, yang expert di bidang macam-macam tadi, lahir kurator, kemudian pimpinan produksi, manajer, state manager, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan mungkin kemudian kabupaten sebelah dan sebagainya akan menggunakan SDM-SDM itu dalam merancang festivalnya. Itu goal dari platform Indonesia, peningkatan kapasitasnya. Kalau bicara sekali lagi tentang kegiatannya, tentang pertunjukannya, pasti tidak ada yang terbantahkan Bapak Ibu yang ahli, tetapi ketika kita ada capaian-capaian lain yang harus diwujudkan, ada dampak-dampak tadi, sehingga ini semua harus sama-sama mengkondisikannya, mempersiapkannya semua. Dan ketika kita sudah mempersiapkan semua menuju bulan September, tentu upaya-upaya dalam hal pelestarian itu sudah pasti include kita kerjakan dan include kita persiapkan. Begitu Pak. Jadi mungkin rancangan yang tadi dipaparkan Pak Sigit, kembali teman-teman diundang untuk mungkin dalam 2-3 hari sambil buka bersama, begitu Pak, untuk didiskusikan ulang apa yang akan di-up dari Pringsewu, wacana besar apa dari festival ini. Tema besarnya apa? Harus jelas. Tadi misalnya festival di Belitung Timur tentang jelajah jalur rempah, karena memang potensi rempahnya luar biasa. Kemudian di Sumbing Sindoro tadi, di lereng gunung tadi Kabupaten Temanggung, karena memang penggalian liar yang sangat luar biasa, jadi dia menggunakan gerakan festival menjadi sebuah gerakan untuk menyetop dari adanya penggalian liar. Bahkan sampai saat ini peristiwa apapun di Kabupaten Temanggung tidak ada unsur plastik. Ini keren sekali. Jadi sudah sampai mewacanakan benar-benar lingkungan itu bisa terjaga dari peristiwa festival. Makanya tadi sedikit ada foto-foto penanda semuanya dari tampah, tambir, unsur bambu, tidak ada serotan minum, itu tidak ada minuman kemasan, semua gelasnya pakai bambu, pakai batok dan sebagainya.
Bahkan itu berlanjut, tidak hanya pada saat Kemendikbud memberikan support, tidak saat pada program-program pemerintah yang kelihatan. Bahkan peristiwa-peristiwa kecil di desa mereka konsisten. Nah, kebetulan ingat gitu karena ini namanya Pringsewu, mereka punya namanya pasar papringan karena potensi bambunya yang sangat besar. Mereka mengupayakan kehidupan sosial masyarakatnya berubah yang tadinya hanya bergantung pada bercocok tanam. Dengan adanya pasar papringan ini, Karang Taruna bekerja, ada homestay, ada uang parkir, ada lahan, semua jualan yang semua dikurasi dan semua didampingi. Sekedar jual gorengan, pisang goreng itu diicip-icip dulu, dikurasi bentuknya, taste-nya dan sebagainya. Bisa Mas Mbak yang muda bisa klik pasar papringan. Itu bisa di copy paste diadakan di Kabupaten Pringsewu tadi yang sama-sama mungkin potensi bambunya banyak atau bagaimana. Nah, itu dari saya, Bang Semi mungkin bisa memberikan challenge yang lebih biar peristiwa seni ini tidak, sekali lagi, tidak fokus pada pemanggungan, tidak konsentrasi pada panggungnya, tidak konsentrasi pada hingar-bingar pertunjukannya. Terima kasih. Ya, baik. Bapak, untuk Pak Semi dipersilakan. Baik, Pak Sigit menyampaikan di dalam festival itu ya. Jadi menampilkan seluruh potensi seni tradisi gitu. Misalkan tadi disebutkan Lampung akan dipamerkan kainnya, musiknya akan ditampilkan, makanan tradisionalnya juga ditampilkan, begitu juga dengan Jawa, Padang dan lain-lain. Nah, pola seperti ini kan Pak Sigit memang sudah umum sebenarnya. Tapi seandainya festival bisa memberikan kontribusi gitu pada seluruh presentasi OPK ini, misalkan kain Lampung, kainnya kain yang mana? Misalkan kain tapis, ada nggak tapis khas Pringsewu? Atau jangan-jangan ada marga Lampung di Pringsewu yang punya kain tapis yang berbeda atau kain kapal yang berbeda. Jadi ada semacam pembacaan sejarah di situ dan tentu saja akhirnya ada pencatatan. Sehingga di situ kain tidak hanya hadir sebagai kain, tapi memiliki nilai yang lain. Tentu saja nilai yang lain lagi adalah bagaimana kain ini diadaptasi menjadi karya baru. Katakanlah kalau kain tapis itu mahal, orang harus beli 2 juta, 4 juta. Ini kan tidak mungkin kita bisa mempopulerkan tapis di kalangan anak muda. Berarti kan harus ada pendekatan baru. Sementara ide dari festival ini adalah untuk mengajak anak-anak muda menjalankan seni tradisinya. Pencatatan, pengarsipan, kemudian pendekatan terhadap karya-karya tradisional, pendekatan baru terhadap karya tradisional, bagi saya tetap penting. Gitu. Sehingga festival ini memberikan tawaran, terutama orang di luar kota gitu. Wah, Pringsewu ini punya festival multikultural. Bedanya apa gitu dengan festival di kota lain? Kemudian kan ini soal keberlanjutan ya. Tidak mungkin juga pelestarian ini hanya dilaksanakan saat festival. Jadi infrastruktur kebudayaan di Pringsewu itu juga perlu digarap. Kalau tadi ada pendapat, wah ini tentu saja kalau berbicara tentang jaranan gitu, di Tulangwong Barat gitu. Jadi asumsi bahwa kalangan muda tidak menyukai tradisi, khusus dalam
jaranan. Tetapi saya kira juga dari yang sudah ada tadi, saya juga pernah kebetulan melihat ini ya festival jaranan di Sewu, bahkan juga di Pesawaran gitu, hanya sepintas aja sih, dan itu antusiasmenya luar biasa. Mbak Fafa, jadi di Lampung ini kelompok-kelompok kuda lumping itu satu kabupaten itu jumlahnya bisa dari 70 sampai 100-an. Itu luar biasa sebenarnya antusiasnya. Jadi memang sudah hidup gitu. Tetapi bagaimana nih dengan ekspresi kebudayaan yang lain gitu. Nah, ini kan juga perlu dibaca gitu. Atau juga mungkin perlu dikuatkan. Nah, dalam hal ini juga penting pencatatannya. Misalkan kenapa masyarakat transmigran terus melestarikan seni tradisi, apa alasan mereka gitu. Saya kira pencatatan seperti ini penting. Kalau dalam festival sebelumnya misalkan kita hanya menampilkan seni jaranan aja, mungkin di festival kali ini mulai ada nih pendokumentasian, mulai ada misalkan film dokumenter yang menggambarkan si pelestari itu gitu. Nah, artinya jaranan juga punya ruang komunikasi yang pada akhirnya bisa lebih luas. Barangkali juga bisa ditampilkan di dalam Indonesiana TV, karena Indonesiana ini punya TV dan disiarkan ke seluruh kota di Indonesia kan. Nah, sehingga orang juga bisa melihat, wah ternyata di wilayah transmigrasi jaranan juga berkembang juga dengan sangat baik. Nah, kemudian potensi OPK yang lain, tadi berbicara tentang kuliner, ya kerja kuratorial itu yang Bapak singgung, saya kira menjadi penting. Ini betutunya dari masyarakat Bali, Pringsewu kualitasnya seperti apa, rendang dari masyarakat Padang seperti apa. Jadi benar-benar terkurasi, jadi bukan kayak pasar malam yang hanya sekedar rame. Nah ini setahu saya kita di Lampung ini memang masih harus bekerja keras untuk itu gitu. Kemudian saya banyak pantulan dari Bapak sebenarnya menyinggung Pringsewu sebagai sebuah nama. Tentang bambu, dulu di Pringsewu ini ada festival bambu juga, sepengetahuan saya, dan juga tumbuh komunitas bambu, dan dalam kurun waktu tertentu kelompok ini setahu saya cukup organik ya, dia masuk ke dalam sekolah-sekolah. Dan juga saya pernah lihat juga di festival bambu internasional di Jombang Barat itu juga kelompok dari Pringsewu hadir. Nah, termasuk bagaimana memposisikan kelompok-kelompok yang menggunakan instrumen tradisional, tapi sebenarnya komposisinya udah modern atau udah kontemporer. Nah, ini kan menurut saya juga bisa dipertimbangkan sebagai satu kekuatan festival ini. Dan masih banyak, saya yakin komunitas-komunitas lain di Pringsewu di luar yang hadir pada Zoom meeting kali ini. Jadi upaya kerja kehumasan, Pak Sigit, saya kira itu juga masih perlu kita lakukan agar niatan festival ini bisa terwujudkan sebagai satu festival yang memfasilitasi semua orang, karena dengan begitu festival ini akan semakin kuat. Terima kasih. Mohon izin, Pak Sigit, moderator. Pak Sigit dengan teman-teman silakan menanggapi. Ya, saya mohon dari pemerhati budaya ini Pak Anton Subagio. Beliau dari legislatif DPRD, namun sangat peduli dengan budaya. Monggo, Pak Anton. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Sigit dan juga host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebajikan. Rahayu Tawipun. Ya pun. Saya mengapresiasi kegiatan siang hari ini, terutama untuk pelestarian budaya yang berkelanjutan. Kenapa saya bilang berkelanjutan? Bahwa kadang-kadang festival itu diadakan sering mengada-ada. Ini menjadi catatan saya pemerhati budaya. Yang disebut mengada-ada bahwa festival itu tidak dilakukan oleh pelaku budaya.
Kalau itu festival dilakukan oleh pelaku budaya, ada nilai historis yang memang mempunyai nilai plus, yaitu berkelanjutan. Maka dari itu sebenarnya dari legislatif sudah membuat tempat untuk pasar seni, tepatnya di rest area dan pendopo. Nah, ini untuk berbicara kelanjutan. Karena yang namanya pelaku itu beda dengan pemerhati seni. Kalau pelaku, dia dengan ikhlas menjalankan komunitasnya dan dengan kemandirian dan juga mampu bersinergi dengan pemerintah daerah. Kalau pemerhati, di sini ada masyarakat, ada pemerintah daerah, ada pemerintah desa, dan juga pemerintah provinsi, dan juga pusat. Dan juga rekan-rekan khususnya pengusaha CSR. Nah, yang menjadi kendala di Pringsewu, kalau soal data, memang pas di Pak Sigit ini agak lumayan. Tetapi kita perlu mendata kembali sebenarnya SDM kita yang khusus pemerhati budaya, ini harus sesuai. Karena nanti ketika berbicara festival yang berkelanjutan, tentunya ini semacam master plan harapan saya. Misalnya saya mau nyari kuda lumping, berarti kuda lumping ada di ABC. Kemudian khusus tari Lampung, khusus seni tapis, khusus semuanya. Nah, nanti dipamerkan mereka yang memang pelaku budaya. Jadi harapan saya bahwa objek pelaku budaya itu, dana itu bukan dihabiskan untuk sewa pakaian, sewa alat musik, dan lain-lain. Tetapi kalau melibatkan pelaku budaya, dia adalah nanti kalau ada dana, ini sebagai subsidi pemerhati budaya. Ini Pak Sigit. Jadi saya mengapresiasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, khususnya Kabupaten Pringsewu dan rekan-rekan yang dari ISI. Saya sendiri keliling ke Jawa, ke lain-lain, tetapi mereka memang boleh dikatakan seperti pembicara kedua, bahwa cita rasanya benar-benar ada yang dimaksud dengan melibatkan sebuah pelaku. Nah, oleh karena itu, saya sebagai legislatif mohon maaf bila anggaran tidak ada. Kenapa? Sekarang DAU terasa dak. Nah, potensi Pringsewu ini hanya mengandalkan PAD. Ada dana yang bisa dikelola, yaitu PAD dari pajak dan retribusi. Nah ini. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada teman-teman yang punya channel untuk kementerian, bahwa sudah cikal bakalnya NKRI, cikal bakalnya Pancasila, semua aturan ini diharapkan seperti wacana, mari kita bersatu padu. Nah, habis itu di festival di Pringsewu ke depan, kita buat semacam iklan. Kan secara luas yang nanti melalui negara yang pernah hadir di Kabupaten Pringsewu. Makanya Pak Sigit ke depan festival ini kayaknya Pak Sigit agak lebih dibebankan, ada semacam histori dan juga kita melihat festival yang sudah ada, bukan kita mencontoh ke orang lain, bukan kita mencontoh ke daerah lain, tetapi potensi yang ada di. Karena mohon maaf kalau kita keliling di kuda lumping Jawa dengan di Lampung ini maju di Lampung. Ini. Misalnya di belakang saya ini asli khusus anyaman bambu dari Pagelaran. Nah ini. Nah, saya kira diskusi ini sangat baik, kemudian kami mohon nanti untuk arahan pembicara agar lebih jauh, lebih pelestarian berkelanjutan yang nantinya terkait dana itu kalau di orang Jawa 100
itu tidak putus, 1000 jadi abu, apa maknanya? Kita tidak akan melihat besarannya uang itu, tetapi kita akan melihat rohnya dari budaya itu. Sedikit pun uang, kalau rohnya besar, kita gotong royong, insya Allah pasti target kita akan tercapai, yaitu budaya di Pringsewu akan dikenal orang, ciri khas budaya di Pringsewu akan dikenal orang. Ternyata orang datang ke Pringsewu beda dengan datang ke Jawa. Oh, ini kuda lumping di Pringsewu ciri khasnya seperti ini. Oh, ini batik di Pringsewu ciri khasnya seperti ini. Dan juga kuliner-kulinernya. Jadi tetap cita rasanya cita Pringsewu. Berbicara tempat, Pringsewu sangat strategis. Karena apa? Satu, Pringsewu ini kalau feng shui-nya, feng shui yang sangat menarik. Di mana turis-turis yang mau ke Pesibar untuk menikmati laut, ini dia melewati Pringsewu, hanya lewat. Ini. Kalau SDM oke. Kalau hotel di Pringsewu baru ada sekitar 4. Tapi kalau yang berbintang hanya 1. Itu saja masih bintang 3. Nah ini. Jadi kalau kita melihat potensi Pringsewu sangat baik, kami berharap teman-teman yang di pusat yang punya channel, karena budaya ini sekarang di pemerintah khususnya pusat agak diperhatikan dan juga kurang diperhatikan. Di mana kan DAU sekarang harusnya sudah dimereki. Berarti untuk konsep Dinas Pendidikan yang menangani kebudayaan, silakan nanti Kementerian Kebudayaan langsung saja dimereki DAU. Dengan 20% DAU, sekian anggarannya untuk budaya. Saya kira kunci semua ini kalau dikunci dari pusat, daerah pasti ngikut. Karena kalau berbicara daerah ini kan hanya nyadong. Jadi untuk daerah yang mandiri tidak ada. Kecuali Jakarta. Kecuali Yogyakarta aja dia daerah dapat dana istimewa. Bali itu, Badung, kenapa budayanya kuat? Karena dia pariwisata juga dapat dana kucuran khusus di sana. Nah, kalau Pringsewu ini kan semi. Semi, cita rasa, semi, semua semi. Nah, harapan kami dengan potensi Pringsewu SDM yang sangat memadai dan lain-lain, tentunya masih keterbatasan dana dan juga konsep. Kami meminta nanti untuk pembuatan proposal yang konsep berkelanjutan dalam arti pasar seni bisa diwujudkan di Pringsewu. Karena terus terang saya dulu sebagai pimpinan Jaranggepang, kuda lumping saya ini laku di mana-mana, sampai di Bandar Jaya, sampai daerah lain, sampai ke Tangerang sudah pernah. Nah ini. Nah tentunya ini yang menjadi penting untuk memanfaatkan aset-aset yang ada di daerah. Nanti Pak Sigit tolong mintakan SK ke Pak Bupati, PJ Pak Bupati agar pendopo dan juga rest area yang sudah dibuatkan untuk panggung bisa digunakan teman-teman khusus untuk pasar seni, di mana nanti Pak Sigit di anggaran perubahan tolong nanti disiapkan untuk soundnya, menganggarkan sound, ada 2 sound di pendopo dan juga rest area. Jadi teman-teman nggak perlu bawa sound karena biaya sound ini mahal, sehingganya proses festival, pra-festival ini jalan. Jadi sebelum festival saya harapkan untuk pra-festival, masing-masing komunitas menampilkan entah tempatnya di pendopo, entah tempatnya di rest area, agar dalam festival nanti lebih masyarakat tahu, oh ini benar-benar kenyataan. Nah ini, mungkin itu saja tambahan dari saya. Salam budaya, salam perekat NKRI, tetap Pancasila terwujud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anton Subagio. Mungkin satu lagi dari pihak Dinas Kebudayaan Pringsewu, mungkin dari Sanggar. Ya Pak, dari Sanggar Penggiat Budaya Lampung Pak. Pak Saiful, silakan Pak. Boleh, silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun
Baik, saya Saiful Hilal, salah satu dari sanggar yang ada di Kabupaten Pringsewu, Sanggar Lampung, yang kebetulan masuk di dalam Lokakarya Indonesia khusus di Kabupaten Pringsewu. Sedikit yang bisa saya sampaikan bahwa memang benar yang disampaikan oleh Pak Sigit bahwa memang Pringsewu itu merupakan Indonesia mini. Artinya memang hampir seluruhnya budaya-budayaan yang ada di Indonesia itu ada di Kabupaten Pringsewu. Dan saya tidak mencoba membahas dari kebudayaan yang lain, tetapi saya akan membahas tentang budaya-budaya yang ada di Pringsewu, khusus yang budaya Lampung. Sebenarnya memang ada satu kearifan lokal di mana kalau keberadaan Sanggar Seni Lampung itu insya Allah terjaga, Pak. Artinya yang masuk ke dalam grup bahwa terjaga betul, karena memang sudah mengakar. Artinya budaya itu memang sudah merupakan satu hal yang diturunkan turun-menurun dari yang tua sampai yang anak-anak kecil. Tetapi memang satu hal yang memang harus dipahami oleh Bapak Sigit selaku Kabid Bidang Kebudayaan bahwa memang minoritasnya suku Lampung itu yang mungkin cara eksposnya mungkin kurang, Pak. Artinya memang lebih dominan pemakainya saja. Artinya di pekon-pekon atau di kampung-kampung yang khusus budaya Lampung atau khusus suku Lampung. Nah, jadi dalam hal ini mungkin kurang siarnya, Pak. Kurang siarnya, dan itu pun biasanya saat-saat ada kepentingan khusus seperti ada acara nikahan ataupun acara khitanan, jadi diadakan atau tidak baru muncullah budaya-budaya lokal khusus yang Lampung, Pak. Artinya sebenarnya kalau kita berbicara lebih lanjut, bisa kita coba angkat semua, Pak, dari tariknya, dari pencak silatnya, kuliner Lampungnya, bahkan ada satu tradisi yang sebenarnya sering sudah dilakukan tiap tahun, Pak, tapi ini belum terekspos. Makanya kembali ke hal ini kami minta dan segeranya Bapak Sigit dan teman-teman yang ada di grup ini kita duduk bersama, kita susun rencana yang insya Allah yang disampaikan Pak Sigit tadi di bulan September. Jadi kita siapkan nih seperti apa yang akan kita minta nanti, yang akan kita lakukan nanti waktu kita akan coba buktikan kita akan coba ekspos semua yang ada di Kabupaten Pringsewu. Jadi kami dari Sanggar Waijaya, Pekon Waringin Sari Barat, mencoba mensegerakan, Pak. Artinya kami siap duduk bersama, kita bahas memang Pringsewu bagaimanapun harus lebih baik daripada yang lain. Mungkin seperti itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila hanya sedikit yang bisa saya utarakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Abis, moderator satu lagi ya. Mas Wasi, penggiat budaya juga, Pak. Monggo, Mas Wasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, matur nuwun Pak Sigit dan juga untuk peserta yang lain. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Saiful Hilal barusan, bahwa memang benar sebetulnya kendala utama kita di Kabupaten Pringsewu tentang pelestarian budaya itu adalah tentang eksploitasi budaya secara nyata untuk kita tunjukkan kepada masyarakat itu masih sangat-sangat kurang. Juga kalau tadi Bapak Haryadi menyampaikan tentang kuda kepang, itu memang sesuatu yang benar. Nah, tapi di sini masih menurut saya masih ada kecenderungan petak-petak budaya. Oke, kuda kepang sudah diterima oleh beberapa kalangan masyarakat, bahkan hampir umum yang ada di Provinsi Lampung. Tapi bagaimana dengan budaya asli Lampung? Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Saiful Hilal, bahwa itu hanya ditunjukkan pada acara-acara tertentu, pada momen-momen tertentu. Nah, untuk itu Pak, mohon sekali kalau bisa kita berbicara tentang heterogen seni yang ada di Pringsewu, kemudian pluralisme masyarakat yang ada di Pringsewu. Apakah tidak kita mencoba, Pak, mencoba menggabungkan etnis budaya yang ada di Pringsewu ini, baik itu tentang budaya Jawanya, apalagi itu tentang budaya Lampungnya. Coba kita
kita usahakan kita mencari sebuah penyatuan budaya. Kalau mungkin boleh saya mencontohkan, sekitar tahun 90-an sekian dulu kami pernah mengikuti festival budaya, yaitu yang diadakan oleh Dinas Penerangan. Kami mengangkat budaya memadukan antara seni Jawa dengan budaya Lampung. Kami mengangkat cerita tentang Rawa Kijing, yaitu yang berjudul Raja Beguk. Jadi dari Sungai Bulu, Rawa Kijing sampai sungai di Tegeneneng. Itu kita coba gali ceritanya, kita coba padukan dengan budaya Jawa, karena kebetulan saya hadir dari seni Jawa. Nah, sehingga saya dengan satu tim kami itu mencoba menyatukan cerita tradisi asli Lampung dari cerita Raja Beguk itu, kita modifikasi sedemikian rupa, kita padukan dengan budaya Jawa yang memang saya miliki. Nah, hasilnya alhamdulillah waktu itu kita mendapatkan juara 2 untuk tingkat provinsi. Nah, saya berkeinginan untuk mencoba memadukan hal-hal seperti itu, Pak. Karena tadi oleh Ibu Utami disampaikan ada penyatuan tentang budaya di Wonosobo dan Temanggung. Oke, bagus. Dan itu mungkin bisa menjadi acuan untuk Pringsewu. Tapi kebetulan di sana kan masih merupakan satu budaya, Pak. Satu budaya, yaitu budaya Jawa dari masyarakat Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Nah, kita yang di Lampung ini, Pak, banyak sekali suku yang ada di Pringsewu ini. Nah, monggo kita mencoba menggali itu, kita padukan cerita-cerita yang ada yang mengangkat tentang Pringsewu dengan modifikasi seni ataupun modifikasi yang lain. Kalau tadi Pak Anton bicara tentang Jaran Kepang, ini loh ciri khas kuda kepang Pringsewu. Mungkin bisa diupayakan, Pak. Tapi karena kuda kepang itu memang sudah menjadi ciri khas dari Jawa, maka di sana hanya akan teridentifikasi jaranan Pegon, jaranan Banyumasan, jaranan atau Reyok dan Bujang Ganong. Kita tidak akan bisa mengubah itu, Pak. Nah, tapi dengan masukan-masukan yang sedemikian rupa, monggo nanti kita cari solusinya, kita bicarakan. Bukan tidak mungkin keinginan Pak Anton itu tercipta. Nah, namun yang tidak kalah pentingnya adalah eksistensi, Pak. Jadi jangan sampai nanti setelah acara festival ini kita berhenti di situ, tapi kita butuh perhatian untuk lebih lanjut. Mungkin sedikit saja yang baru saya sampaikan. Mohon maaf karena tadi putus-putus, Pak. Ini saya harus numpang wifi akhirnya. Mohon maaf sekali. Mungkin hanya itu tambahan saya. Monggo kita berbicara mengangkat tentang budaya yang ada di Pringsewu. Tidak menutup kemungkinan budaya-budaya yang tadi disampaikan oleh Pak Saiful Hilal ini kita coba angkat, kita padukan dengan budaya-budaya yang lain untuk kita angkat di sebuah festival tersebut. Mungkin itu saja sementara yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Wasi Paripurna. Waktu tersisa kurang lebih 5 menit lagi, dan tadi sudah ada beberapa pendapat mengenai kendala, ada dari Bapak Anton Subagio dari Legislatif, lalu Pak Saiful Hilal dari Sanggar, dan juga Pak Wasi yang merupakan penggiat budaya. Dan ada beberapa kendala yang dirasakan mungkin terkait kebudayaan di Pringsewu. Mungkin Bu Fafa dan juga Pak Semi bisa memberikan tanggapan terakhir dan juga harapan untuk Kabupaten Pringsewu di Lokakarya kedua, apa yang harus dipersiapkan dan lain-lain. Silakan. Ya. Silakan, Ya, Mbak. Bang Semi dulu, Bang Semi. Singkat aja, Bang. Ya, kekuatan di Pringsewu ini adalah keberagamannya, pluralitas, gitu ya. Tapi bagaimana dari segala pluralitas ini diikat gitu dalam satu konsepsi kuratorial yang kuat sehingga bisa menjadikan festival di Pringsewu meningkat pada level diskursus, pada pemikiran yang lebih tinggi, dan itu bisa dikonversi pada banyak hal, pada pasar, pada pariwisata dan lain-lain. Saya kira dari kekuatan dan keberagaman budaya ini memang diperlukan tim kerja yang harus disiplin ya. Dia mulai dari kurator, kerja-kerja kehumasan,
yang bisa mengikat ini semua. Saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu di Pringsewu berembuk, kira-kira siapa nanti yang akan ditunjuk seperti semacam kurator atau juga direktur festival, dan juga apa tim kepanitiaan secara keseluruhan gitu. Festival ini sejak awal membayangkan subjeknya adalah anak muda, tapi sampai menit ini saya belum juga mendengar suara anak muda dari Pringsewu. Saya kira ini catatan penting. Semoga pada pertemuan selanjutnya ada suara anak muda di Festival Pringsewu. Terima kasih, Bapak. Silakan. Ya, nyambung Bang Semi, tadi kita contohkan juga Festival Jelajah Jalur Rempah dari Belitung Timur yang 90% panitia dan pesertanya anak muda. Satu lagi, kita akan bergantung pada sustainable jangka panjang festivalnya, itu harapannya itu lebih panjang gitu kalau yang mengerjakan anak muda. Jadi Bapak Ibu Mas Mbak, sama-sama kita mempersiapkan pada Zoom meeting untuk kedua. Monggo tadi yang di-share oleh Pak Sigit itu bisa didiskusikan bersama, disepakati bersama oleh teman-teman komunitas, karena ini prinsipnya tadi juga disinggung ya oleh Mas Aton, oleh Pak Saiful, oleh Pak Wasi dan sebagainya, bahwasanya penggiat budaya, teman-teman komunitas lah, segala kegiatan budaya ini bergantung. Itu jadi ide dan gagasan teman-teman lah yang akan mewarnai semua seluk-beluk berbagai warna yang ada di Kabupaten Pringsewu, sehingga monggo tadi kita sama-sama sudah saya berulang kali menyampaikan bahwa kegiatan festival ini hanya sebagai satu sarana untuk mencapai satu gerakan bersama di Kabupaten Pringsewu. Jadi sekali lagi dikerucutkan wacana besar apa, isu besar apa yang akan dicanangkan, di goal dari kerja besar di Kabupaten Pringsewu ini apa, monggo didiskusikan lagi bersama, termasuk dengan seluruh rangkaian menu tadi, karena harus mengerucut ke dalam satu konsep. Menunya ada cap jahe, ada gado-gado, ada sambal goreng kentang gitu, ada mungkin tumpang, ada pecel, tetapi sebagai satu yang berkesinambungan tadi ada satu menu dasar, menu bersama yang sama, ini harus disusun bersama gitu. Itu dari saya. Terima kasih atas perjumpaan siang hari ini. Semoga bisa sampai ke Kabupaten Pringsewu. Tapi ada Mbak Ade Tanesia yang nanti akan juga mengawal. Terima kasih Mas Abi, terima kasih Bapak Ibu dan seluruh peserta Zoom meeting pada siang hari ini. Baik, terima kasih Bu Fafa atas closing statement-nya. Sudah didengar tadi ada beberapa yang harus disiapkan oleh pihak Kabupaten Pringsewu untuk lokakarya di tanggal 4 April 2023 di jam yang sama, jam 1. Untuk Pak Sigit, saya ingin konfirmasi lagi Pak terkait rencana penyelenggaraan festivalnya di bulan apa dan tanggal apa? Rencana akan kami laksanakan di bulan September. September 2023. Dan lamanya tergantung anggaran yang akan disampaikan dari direktorat. Kami ada juga dana sharing dari Pemda. Baik. Kalau secara schedule di proposal kita laksanakan 3 hari. Oh, baik. Baik, terima kasih Pak Sigit. Maaf. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menutup lokakarya sesi pertama ini. Semoga tanggal 4 April kita dapat berkumpul lagi di jam yang sama untuk melanjutkan kegiatan lokakarya sesi kedua. Sampai jumpa, sampai bertemu. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih.